Dalam pengecekan suatu pasien itu mempunyai kepesertaan BPJS atau tidak, sekarang kan tidak perlu menggunakan kartu BPJS. Pakai kartu KTP saja udah cukup. Di situ kan ada NIK ya. Nanti kita cek di pendaftaran itu di sistem itu akan muncul pasien ini punya BPJS apa tidak. Ini gratis ya? Nah, untuk gratis, alhamdulillah program ini dari RSUD Cibareng itu sudah sejak tahun 2023 ya. Iya. Insya Allah gratis. Oh, gratis ternyata Bapak. Gratis. Iya. Ya. Menjemput pasien dibawa ke IGD RSUD Cibareng itu gratis. Untuk kasus-kasus tertentu nggak Mas Jun? Jadi kalau seandainya menemukan keluarga, tetangga ataupun siapapun yang dalam kondisi gawat darurat, langsung bawa saja ke IGD RSUD Cibareng. Tidak usah memikirkan harus membawa kakak dulu, membawa syarat-syarat ini itu dan sebagainya. Yang penting pastinya dibawa dulu, kita tangani dulu. Kalau persyaratan nomor 2 lah, yang penting kita penanganan pasien dulu. Syarat-syaratnya apa saja? Nah, syarat-syarat haji itu yang pertama itu harus mengurus surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, balai desa sampai kecamatan. Berarti khusus untuk orang yang kurang mampu gitu ya? Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ceria semua? Ketemu lagi dengan kami di Obseria, obrolan seru dan ceria. Ya, kali ini kita akan ngobrol banyak tentang IGD ya, karena sahabat kita yang datang hari ini, bintang tamu kita adalah Mas Junianto Askepnas. Ya. Beliau adalah Kepala Ruang Instalasi IGD Gawat Darurat RSUD Cibareng. Ya, halo Mas Jun. halo, Apa kabar? assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ini di siang ini saya sehat. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ngobrol aja ya sobat ceria. Mumpung bareng Mas Jun nih. Saya sebenarnya penasaran Mas. Saya melanjutkan pertanyaan banyak masyarakat ya tentang komplain-komplain di IGD yang katanya kalau di IGD itu udah duluan tapi nggak dilayani dulu. Kadang sering tetangga saya pada cerita lah di Aji Barang lama gitu. Kadang datang duluan tapi malah duluan yang ditangani yang lainnya ya lebih belakangan. Itu gimana? Coba Ya. Mas Jun mungkin bisa. Jadi begini, kami di IGD itu kan buka 24 jam ya selama 7 hari. Itu dalam menangani pasien itu kita ada istilahnya itu pemilihan pasien. Jadi tidak semua yang datang kita tangani, yang datang duluan kita tangani itu tidak. Tapi ada namanya pemilihan pasien yang kami sebut itu dengan triase. Ya, triase itu ada level-levelnya. Ada level gawat darurat, ada level gawat tidak darurat, ada level tidak gawat tidak darurat dan sebagainya. Mungkin yang tetangganya Mbak Dias, mungkin itu termasuk yang tidak gawat tidak darurat. Sedangkan pada saat bersamaan ada pasien yang gawat darurat. Nah, walaupun dia datang terakhir, kita layani dulu yang gawat darurat. Karena fungsi utama IGD itu kan penanganan untuk Allahu a'lam ya, penanganan dalam pencegahan untuk kematian dan disabilitas atau kecacatan. Life saving Ya betul sekali. Jadi sesuai dengan triase pasien tersebut, begitu Mbak Dias. Jadi tidak semua datang layani nanti akhirnya yang gawat darurat dilayani terakhiran malah nanti terjadi perburukan pasien, malah kita kurang optimal dalam pelayanan, begitu. Nah, untuk kategorinya sendiri Mas Jun, yang boleh masuk ke IGD itu yang kategori seperti apa sih? Ya, sebenarnya ada undang-undangnya ya, ada aturannya itu yang berobat ataupun ditangani di IGD itu harus yang gawat darurat sebenarnya. Gawat darurat itu intinya sebenarnya ada 2. Satu itu bisa menyebabkan kematian kalau seandainya tidak ditangani, dan yang kedua adalah bisa menyebabkan kecacatan. Nah, utamanya itu, atau bisa menyebabkan cedera yang lain dari pasien tersebut, seperti contoh pasien gangguan jiwa gitu, juga itu bisa masuk ke kriteria gawat darurat. Begitu yang itu. Jadi kalau seandainya pasien gatel panu itu ke IGD ya berarti kurang pas ya. Gitu. Terkenalnya kan kalau di poliklinik itu antri gitu ya Mas ya. Kalau di IGD kan cepat. Nah, itu bedanya apa antara IGD dengan poli Mas? Sebenarnya sih
karena di IGD itu kan life saving ya, makanya kita penanganannya itu kan ada respon time penanganan pasien. Kita itu sesuai dengan SPM atau standar pelayanan minimal kita itu kurang dari 5 menit itu sudah ditangani sebenarnya. Walaupun mungkin tergantung triase yang tadi saya sampaikan itu ya. Jadi makanya mungkin orang-orang terkesan bahwa di IGD itu penanganannya cepat, sedangkan di poli itu antri. Karena di poli itu kan kebanyakan pasien-pasien tidak gawat, tidak darurat. Jadi ada sistem antrian di poliklinik begitu. Di sisi lain juga di poli kan petugasnya terbatas. Mungkin satu dokter spesialis, satu perawat begitu kan. Sedangkan pasiennya mungkin sampai 30, 40 begitu. Jadi kan sistem antrian digunakan. Kalau di IGD kan tidak. Begitu Mbak Nino, Mbak Dias. Ya. Sekarang kalau ada masyarakat itu ingin mau ke IGD gitu ya Mas Yun, apa sih yang perlu disiapkan dari masyarakat? Misalkan syarat-syarat pembiayaannya seperti apa, atau penanganannya yang dilakukan di rumah itu apa dulu gitu Mas Yun. Jadi kalau seandainya menemukan keluarga, tetangga ataupun siapapun yang dalam kondisi gawat darurat, langsung bawa saja ke IGD RSUD Cibarang. Tidak usah memikirkan harus membawa kakak dulu, membawa syarat-syarat ini itu dan sebagainya. Yang penting pastinya dibawa dulu, kita tangani dulu. Kalau persyaratan nomor 2 lah, yang penting kita penanganan pasien dulu. Dalam pengecekan suatu pasien itu mempunyai kepesertaan BPJS atau tidak, sekarang kan tidak perlu menggunakan kartu BPJS. Pakai kartu KTP saja udah cukup. Di situ kan ada NIK ya. Nanti kita cek ya, cek di pendaftaran itu di sistem itu akan muncul pasien ini punya BPJS apa tidak. Nah, di rumah sakit kami ya RSUD Cibarang itu kalau seandainya ada pasien yang tidak punya BPJS umum ya, terus dia kok berdomisili di Kabupaten Banyumas, itu nanti kita arahkan ke UHC. UHC itu Universal Health Coverage. Jadi intinya begini, UHC itu pasien datang ke IGD, ternyata butuh rawat inap. Setelah kita cek NIK-nya, itu kok ternyata tidak mempunyai BPJS. Kita mungkin panggil keluarganya untuk mengurusi UHC. Syarat-syaratnya apa saja? Nah, syarat-syarat UHC itu yang pertama itu harus mengurus surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, balai desa sampai kecamatan. Berarti khusus untuk orang yang kurang mampu gitu ya? Iya. Nah, ini yang jadi permasalahan ini. Kita sering menemukan pasien mengurus UHC nggak goal. Dari desa dari desa itu tidak mau mengeluarkan karena dianggap pasien tersebut mampu di desanya. Begitu. Jadi kadang-kadang pihak keluarganya itu kok pengen mengurus, tapi ternyata setelah ngurus datanglah ke kita di UGD. Mas, ini kita sudah ngurus, tapi dari desa nggak mau mengeluarkan. Loh, kenapa sih Pak? Katanya tergolong keluarga mampu. Oh, berarti kan memang yang men-screening pasien dari desanya. Karena yang tahu lingkungannya kan mereka. Kita di IGD kan cuma menangani pasien saja. Nah, setelah RT, RW, balai desa, kecamatan, kemudian ke dinas ya kesehatan sama dinas sosial ya. Mall pelayanan publik ya? Ya, sekarang sudah diarahkan ke mall pelayanan publik biar satu pintu. Begitu. Jadi kalau bisa itu orang sakit itu tidak usah memikirkan biaya sebenarnya sih. Sudah sakit, pusing memikirkan biaya kan kasihan juga sebenarnya. Begitu. Jadi misalnya ada keluarga sakit atau gimana di rumah ya, mungkin nggak usah berpikir panjang lebar. Iya, jangan terlalu menunda gitu ya. Iya. Lebih baik langsung dibawa dulu, periksa ke rumah sakit, bisa ke IGD ya, kalau memang sudah melebihi jam pelayanan poli ya, untuk diperiksakan dulu. Yang penting ada kriteria gawat daruratnya. Kalau seandainya kok bukan gawat darurat ya ke puskesmas dulu ya, ke puskesmas dulu. Nanti kok puskesmas tidak sanggup untuk menangani pasien tersebut, nanti kan dikasih rujukan untuk periksa ke poliklinik begitu. Tapi kalau gawat darurat kita melayani 24 jam. Iya, langsung dibawa saja. Begitu. Iya. Oh ya, satu lagi Mbak Dias, Mbak Nino. Kita itu kan punya itu ya, penjemputan pasien. Jadi untuk wilayah-wilayah Cibarang atau sekitarnya atau Banyumas Barat lah ya. Kalau seandainya kok sakit malam-malam gawat darurat tidak ada transportasi, bisa telepon saja ke kami ya, ke kami untuk dilakukan penjemputan pasien. Begitu. Cuma penjemputan pasien tersebut harus komunikasi 2 arah. Maksudnya dari sana menghubungi kami. Kalau tidak dihubungi kami tidak tahu. Begitu. Ke nomor rumah sakit aja apa nomor khusus hotline untuk
Untuk itu ya penjemputan. hotline. Kita punya call center ya IGD RSUD Cibarang. Call center IGD, oke. Itu 24 jam itu dipegang oleh teman kita yang berjaga. Nah, jadi kalau menghubungi nomor tersebut kita bisa respon untuk penjemputan pasien yang tersebut. Jadi untuk nomornya itu bisa pakai WA bisa. Oh gitu. Ya, bisa pakai telepon seluler juga bisa. Atau yang lebih canggih itu sebenarnya pakai aplikasi. Ya, Bapak Ibu bisa download di Play Store Laras RSUD Cibarang. Oh, Ya. oke, ya. Nah, Laras RSUD Cibarang. Di sini ya Mas. Ya, di sini ya, Laras RSUD Cibarang ada nomornya, di-download. Terus nanti di situ seandainya ngisi lewat situ ya, lewat Laras, itu akan ketahuan lokasinya di mana. Oh, lebih Langsung rinci pakai lagi map ya. Iya, langsung iya, terhubung ke iya, Google iya, Map. sekali nih berarti Google ya. Map. Nanti kita langsung menuju ke situ. Nah, nanti kan kita bisa tahu jarak untuk perjalanan dan sebagainya, kan bisa kita komunikasi. Oh, ini sudah sampai sini begitu. Oh, ini gratis ya? Nah, Apa untuk ada gratis, biayanya? alhamdulillah program ini dari RSUD Cibarang itu sudah sejak tahun 2023 ya. Iya. Insya Allah gratis. Oh, Ya. gratis ternyata Bapak Ibu. Gratis. Iya. Ya. Menjemput pasien dibawa ke IGD RSUD Cibarang itu gratis. Untuk kasus-kasus tertentu nggak Mas Jun? Jadi begini Mbak Nino, dulu itu sebenarnya awalnya itu Laras itu kan layanan gawat darurat stroke. Jadi khusus menjemput pasien-pasien yang stroke. Stroke, oh. Karena stroke itu kan kejadiannya mendadak ya. Iya. Bisa bangun Bisa, tidur ya, sebelum tengah malam ya, pas subuh bangun tiba-tiba Iya. kelemahan anggota gerak dan sebagainya. Nah, untuk kesini itu kita melayani semua kasus. Oh, Yang darurat ya? Darurat, yang gawat darurat ya. Kalau yang nggak gawat darurat ya repot ya. Gawat darurat. Nah, gawat daruratnya itu bukan cuma stroke, tapi bisa juga mungkin kayak kemarin kita pernah menjemput pasien melahirkan ya. Iya. Melahirkan kita jemput dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah selamat ibu dan bayinya. Dan bayinya. Ya, terus ada juga kecelakaan. Ya, kecelakaan tidak Ya, itu kecelakaan tuh Mas sering. Iya, kecelakaan itu kadang-kadang kalau penanganan awalnya kurang tepat ya di Iya, sana. Makanya mungkin kita bisa membahayakan untuk pasiennya. betul. Jadi malah nanti sampai ke rumah sakit awalnya Seharusnya tidak terjadi, sampai rumah sakit terjadi. Nah, makanya kadang-kadang kita juga perlu edukasi ke masyarakat sih ya, Iya. terkait dengan pertolongan pertama begitu. Iya betul. Iya. Oke, berarti ini Laras ini bisa untuk menjemput pasien dalam kondisi gawat darurat dalam semua kasus ya. Semua kasus. Semua kasus. Bukan Dan cuma gratis stroke ya. Oh, Tapi dulu awalnya stroke saja. Iya, Tapi awalnya. semakin kesini kita berkembang untuk semua kasus, insya Allah. Untuk layanan Iya. yang lain ya. Iya. Untuk aplikasi bisa download di Play Store ya, Ya. Bapak Ibu, Mbak Dias, Mbak Nino. Oke. Saya ingin tahu nih Mas Jun. Mas Jun udah lama nih di GD, berapa tahun Mas Jun? Saya di GD sejak masih bujang. GD 10 tahun lebih ya Mas? Lebih. Saya diterima di Rumah Sakit Cibarang 2010 ya. Alhamdulillah sampai sekarang di GD terus ya, belum pernah pindah. Pernah pindah. Berarti sudah 14 tahun lebih ya. Ya. 14 tahun lebih di Untuk GD. kendalanya selama ini Mas Jun di IGD dan pesan-pesan untuk masyarakat ya Iya. yang ingin Iya. menggunakan fasilitas IGD Rumah Sakit Cibarang. Kendala di rumah sakit IGD ya, terutama itu sebenarnya secara umum sih tidak ada kendala ya. Cuma di IGD itu kita itu selain harus gerak cepat dalam penanganan pasien dengan tepat juga, itu kita juga dituntut untuk pinter komunikasi. Oh. Karena pasien keluarga datang ke rumah sakit itu kan kondisi tidak stabil, dalam arti cemas, Cemas, ya. emosi dan sebagainya. Itu kita harus bisa meredam itu. Kalau enggak nanti bisa menimbulkan komplain juga ya. Kalau Gitu. emosi tambah Kesalahpahaman emosi, ya. Iya, kalau dari pasien atau keluarga emosi, kok kita ikut emosi ya nggak jadi, nanti rame ya. Iya. Nah, kita harus komunikasinya seperti itu. Terus kedua juga handling komplain loh. Maksudnya kita menangani komplain juga itu perlu ditingkatkan, dalam arti semakin hari karena menangani komplain nanti kita semakin mahir ya, maksudnya oh ini tipe orang seperti ini harus dijelaskan dengan cara seperti ini, tipe orang seperti ini dengan cara seperti ini gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang nanti pengalaman setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu akan kita terasa seperti itu. Nah, mungkin untuk pesan ke masyarakat ya, kalau seandainya ada kasus gawat darurat apapun ya, insya Allah selama kami bisa menangani, bawa saja ke IGD RSUD Cibarang 24 jam selama 7 hari, dan seandainya tidak ada transportasi bisa menghubungi yang tadi saya sebutkan adalah Laras, layanan gawat darurat
stroke, tapi sekarang sudah bisa melayani semua jenis. Terus ini Mbak Dias, Mbak Ninu, terkadang itu ada pasien yang datang ke IGD, kita tangani. Ternyata memang kami kan rumah sakit tipe C ya. Rumah sakit tipe C itu kan untuk fasilitas dan sebagainya kan mungkin ada kekurangan dengan kasus-kasus tertentu yang tidak bisa kami layani. Nah itu biasanya kami rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap dari kami. Mungkin untuk yang dekat mungkin Margono ya, Margono, Banyumas gitu. Iya, itu untuk komunikasi ke sana. Terus di sisi lain juga kadang-kadang mungkin ya, ini mungkin untuk teman-teman fasilitas kesehatan puskesmas ya, atau klinik ya, atau mungkin rumah sakit tetangga yang rujuk ke kami, kok kita itu tidak pernah menolak pasien. Ya, semua pasien kita terima, tapi demi kebutuhan pasien itu yang terkadang itu kita harus ada screening. Oh, kasus seperti ini di rumah sakit Haji Barang tidak bisa ditangani ya. Daripada menunda pelayanan pasien, kita kadang-kadang komunikasi dengan rumah sakit perujuk atau puskesmas perujuk. Mbak, Mas, ini kasus seperti ini di rumah sakit kami belum ada ini. Mungkin baiknya ke rumah sakit ini saja begitu. Tapi insya Allah kita tidak menolak. Selama kita bisa. Ya, karena demi kepentingan pasien itu kita harus screening. Iya, jangan sampai semua kita terima tapi ternyata sampai di sini kita tidak ada fasilitas. Nanti malah merugikan pasien. Iya. Menunda pelayanan harusnya cepat ditangani. Gara-gara ke rumah sakit kita menggok dulu, nanti dirujuknya terlambat, terjadi perburukan, kan kasihan pasiennya. Begitu juga dengan masyarakat. Kalau ada pasien datang ke rumah sakit kok tidak gawat, tidak darurat, bukan kita tolak, tapi kita motivasi bahwa yang namanya tidak gawat, tidak darurat itu untuk pelayanannya bukan di IGD, tapi di fase ke-1 mungkin puskesmas dulu. Kalau puskesmas tidak sanggup, nanti dirujuk ke rumah sakit. Begitu. Tapi intinya insya Allah kita tidak menolak, untuk pasien tidak pernah menolak, baik kasus apapun. Begitu Mbak Ninu dan semuanya ya Mbak Dias ya. Sangat jelas ya penjelasannya ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat ceria, sangat jelas dan sangat lengkap sekali yang disampaikan oleh Mas Junianto ya. Mulai dari kriteria pasiennya seperti apa, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang katanya IGD menolak pasien, ini diklarifikasi sudah ya, bukan menolak, karena memang di sini di RSUD Haji Barang belum ada sarana-prasarana pendukung untuk pelayanan pasien dengan kasus tersebut. Ya. Dan jangan lupa lagi inovasi kami tadi ya, Laras. Ya, itu yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu simak ya di video ini, disimpan nomor WA-nya atau di-download aplikasinya untuk membantu Bapak Ibu sekalian, barangkali mungkin ada saudara tetangga yang membutuhkan bantuan dari pelayanan kami di pelayanan Laras. Oke, cukup sekian Opseria episode kali ini. Selamat berjumpa kembali di Opseria episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jun atas kehadirannya. Ya.